Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaki Agung, NPM 192180057, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ekspor, Investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Investasi Penanaman Modal Asing terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 hingga 2021. Yang melatar belakangi penelitian kali ini adalah di mana ketenagakerjaan menjadi satu masalah yang masih terjadi di Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk dan angkatan kerja kian meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang baik. Perbaikan sumber daya manusia, keterampilan yang baik, dan sistem perekonomian yang baik akan memperbaiki masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat dan dapat memperluas kesempatan kerja di Jawa Barat. Di mana ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Dan salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang dimana pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kuantitatif, di mana menggunakan data dari mulai proses pemilihan data, penafsiran data hingga hasil berupa angka, di mana jenis sumber datanya menggunakan data sekunder yang sudah tersedia untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu uji statistika yang meliputi uji T dan uji F, dan uji asumsi klasik yang meliputi uji koefisien determinasi, normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Di sini ada hasil dan pembahasan di mana uji T dapat dilihat dari tabel berikut. Nilai probabilitas X1 sebesar 0,0477 atau lebih kecil daripada 0,05, sehingga X1 berpengaruh terhadap variabel Y atau kesempatan kerja. Lalu ada nilai probabilitas PMDN sebesar 0,0069, di mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Dan nilai probabilitas PMA sebesar 0,1922 yang dimana lebih besar daripada 0,05, sehingga X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Lalu ada uji F, uji secara simultan. Berdasarkan tabel tersebut, nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000047 atau lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel independen yaitu ekspor, investasi PMDN, dan investasi PMA secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tenaga kerja atau kesempatan kerja. Lalu di sini ada asumsi klasik. Yang pertama ada uji koefisien determinasi, di mana berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,896890, yang artinya bahwa tenaga kerja atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel ekspor, PMDN, dan PMA sebesar 89%. Sementara sisanya yaitu 11% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Lalu setelah itu ada uji normalitas untuk mengetahui bahwa data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dilihat dari probabilitasnya sebesar 0,661133 atau lebih besar daripada 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwa ekspor, investasi PMDN, dan investasi PMA berdistribusi normal terhadap variabel tenaga kerja. Lalu ada uji autokorelasi. Dilihat dari nilai probabilitas chi-square-nya sebesar 0,9237 atau lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dipastikan data yang saya gunakan tidak terjadi masalah autokorelasi. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan di tabel di atas, dapat diperoleh nilai korelasi antara X1, X2, dan X3 sebesar 0,474625, 0,613960, dan 0,3732944, yang dimana nilai-nilai tersebut lebih kecil daripada 0,90. Dan hasil ini menunjukkan bahwa data tidak terjadi masalah multikolinearitas. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas, di mana dilihat dari nilai probabilitas chi-square-nya sebesar 0,125 atau lebih besar daripada 0,05, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa regresi ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. Lalu ada kesimpulan, variabel ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y dengan
probabilitas 0,047 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 0,05, yang dimana dapat dilihat dari koefisiennya sebesar 0,081805, yang artinya setiap kenaikan ekspor 1%, maka akan meningkatkan tenaga kerja sebesar 0,08. Lalu ada investasi PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap tenaga kerja dengan probabilitas variabel 0,0069 yang lebih kecil daripada 0,05 dan koefisien sebesar 0,064908, yang artinya di mana setiap kenaikan PMDN sebesar 1%, maka akan meningkatkan tenaga kerja sebesar 0,06. Lalu investasi PMA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Dilihat dari probabilitasnya, variabel investasi PMA sebesar 0,1922 di mana lebih besar daripada 0,05 sebagai taraf signifikansi. Maka dalam artian investasi PMA tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat 2027. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.